Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video ini. Kali ini di sini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu organisasi pusat studi dakwah. Kita akan menjelajahi konsep dasar, prinsip-prinsip yang mendasari bentuk-bentuk organisasi serta tantangan yang mungkin dihadapi dengan pemahaman yang mendalam. Kita berharap pusat studi dakwah dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. Yang pertama yaitu konsep organisasi pusat studi dakwah. Dengan memahami konsep dasar dari organisasi pusat studi dakwah, pusat studi dakwah berfungsi sebagai kerangka pengelolaan aktivitas dakwah secara struktur. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pesan dakwah kepada masyarakat dengan cara yang efektif. Ini bukan sekedar aktivitas biasa, tetapi melibatkan perencanaan dan kolaborasi yang matang. Contohnya, sebuah pusat studi dakwah di sebuah universitas dapat berfungsi sebagai lembaga riset yang meneliti isu-isu keagamaan terkini seperti dampak media sosial terhadap pemahaman agama di kalangan generasi muda. Selain itu, mereka bisa menjadi tempat pelatihan bagi para dai yang akan melaksanakan program-program dakwah di masyarakat. Komponen penting dalam organisasi ini meliputi pengelola, orang-orang yang bertanggung jawab atas operasional operasional harian pusat studi. Terus yang kedua itu dewan pembina, sekelompok tokoh pengaruh yang memberikan arahan strategis. Terus yang ketiga itu tim riset, mereka yang berfokus pada penelitian isu-isu keagamaan. Yang keempat, tenaga pendidik, pengajar yang akan transfer pengetahuan kepada masyarakat. Yang kedua itu prinsip-prinsip organisasi pusat studi dakwah. Selanjutnya saya akan membahas prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam merancang dan mengelola pusat studi dakwah. Yang pertama itu kepemimpinan yang islami. Ini berarti setiap tindakan dalam organisasi harus mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Misalnya dalam pengambilan keputusan, pemimpin harus mempertimbangkan maslahat umat. Terus keterbukaan dan partisipasi, organisasi harus terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Sebuah pusat studi dakwah yang mengadakan forum diskusi bulanan dengan masyarakat bisa menjadi contoh baik. Ini memungkinkan masyarakat memberikan input tentang isu-isu yang mereka hadapi. Terus yang selanjutnya itu efisiensi dan efektivitas. Setiap kegiatan dakwah harus merencanakan dengan cermat dan dilaksanakan secara efisien. Contohnya, saat mengadakan seminar penting untuk menyusun agenda yang jelas dan membagi waktu dengan baik agar semua topik bisa dibahas. Terus yang selanjutnya itu komunitas. Penting untuk memastikan program-program dakwah berjalan secara berkelanjutan. Misalnya, jika sebuah pusat studi mengadakan kelas pendidikan agama, mereka harus merencanakan sesi berikutnya secara teratur, bukan hanya satu kali. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk organisasi pusat studi dakwah. Selanjutnya saya akan membahas yaitu berbagai bentuk organisasi pusat studi dakwah yang ada. Yang pertama itu Badan Pengelolaan Mandiri. Ini adalah organisasi di mana pusat studi memiliki kebebasan penuh dalam mengelola kegiatan dakwahnya. Misalnya, pusat studi dakwah yang sepenuhnya dikelola oleh lembaga swasta tanpa afiliasi pemerintah. Terus yang selanjutnya itu lembaga
terafiliasi dalam bentuk ini. Pusat studi dakwah yang sepenuhnya dikelola oleh lembaga swasta tanpa afiliasi pemerintah. Terus yang selanjutnya itu lembaga terafiliasi. Di dalam bentuk ini, pusat studi dakwah berafiliasi dengan lembaga lain seperti universitas atau yayasan. Contohnya, sebuah pusat studi dakwah yang berada di bawah naungan universitas terkemuka sehingga bisa memanfaatkan sumber daya dan jaringan akademis yang lebih luas. Yang selanjutnya itu organisasi berbasis komunitas. Bentuk ini berfokus pada pengorganisasian dakwah melalui komunitas lokal, misalnya kelompok pengajian di desa yang mengadakan kegiatan dakwah secara rutin dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar. Terus yang keempat yaitu menggali konsep dalam merancang pengorganisasian pusat studi dakwah. Merancang pengorganisasian pusat studi dakwah memerlukan pemahaman mendalam. Berikut adalah beberapa aspek penting. Yang pertama itu struktur organisasi. Penting untuk menentukan siapa saja yang terlibat dan peran mereka. Contohnya, Dewan Pengawas untuk memastikan transparansi, tim riset yang mengkaji isu-isu terkini, dan tim pengajar untuk aspek pendidikan. Terus yang kedua itu sistem pengelolaan, rancang sistem pengelolaan yang mencakup prosedur, administrasi, keuangan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Sistem harus transparan dan mudah diakses, contohnya menggunakan software, manajemen proyek untuk mengatur kegiatan dan anggaran. Terus yang selanjutnya fokus kegiatan. Tentukan fokus utama pusat studi, apakah lebih pada penelitian, pendidikan, atau pelatihan. Misalnya jika fokus pada pendidikan, maka program-program pelatihan untuk para dai harus diutamakan. Terus yang kelima itu menganalisis masalah-masalah potensial dalam organisasi pusat studi dakwah. Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan berikut adalah berapa masalah potensial dalam pusat studi dakwah. Yang pertamanya itu kurangnya sumber daya. Misalnya pusat studi mungkin kekurangan dana untuk mengadakan seminar besar atau pelatihan yang lebih intensif. Koordinasi yang kurang efektif. Dalam organisasi yang lebih besar, masalah komunikasi antar bagian bisa mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana, misalnya miskomunikasi. Contohnya, jika tim riset tidak menyampaikan hasil penelitiannya kepada tim pelatihan, maka materi pelatihan bisa jadi tidak relevan. Terus yang selanjutnya itu perubahan sosial dan teknologi. Di era digital ini, cara berdakwah harus disesuaikan, misalnya penggunaan media sosial dan platform online untuk menyebarkan dakwah menjadi penting. Terus yang selanjutnya itu resistensi dari masyarakat. Kadang-kadang ada penolakan dari masyarakat jika dakwah yang dilakukan tidak sesuai dengan norma atau kebiasaan setempat. Oleh karena itu, penting untuk merancang pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal. Terus sebagai kesimpulan dari pusat studi dakwah memiliki peran krusial dalam pengelola dakwah secara struktur dan efektif. Dengan memahami konsep, prinsip, dan bentuk organisasi yang tepat, pusat studi dakwah dapat berfungsi dengan baik. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan perubahan sosial juga perlu diatasi. Perencanaan dan pengorganisasian yang matang adalah kunci keberhasilan dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat luas.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.